Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah maghrib yang berbahagia, puji dan syukur sama kita ucapkan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam buat junjung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Ustaz Zulfakhri SAG MH yang telah berkenan hadir. Marilah kita awali pengajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جمعنا في هذه الساعة وجعل جمعنا جمعنا المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu, inyak sarata nenek udah juni hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib, wabil khusus jamaah wirid, pengajian, ceramah, tausiah, para tamu Allah di rumah Allah yang sangat ambo hormati dan ambo muliakan. Kita mulai pelaksanaan kajian Kamis malam Jumat kita. Tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dek karena masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat kemauan yang dengan seluruh nikmat itu lah selesai kita mendirikan solat maghrib secara berjamaah. Kini kita lanjut dengan tausiah. Pinta jo pintu sarata doa kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan rangkaian ibadah nanawak karajuan malam kini ba mengkombo sabui rangkaian ibadah wa ndak cie deko. Kalau dia tong-etong bisa jadi ampe macam ibadah wa. Yang pertama solat berjamaah, nan kedua talabul ilm menuntut ilmu, nan ketiga infak wakaf dan sedekah, nan keempat bersilaturahmi. Ikulah ibadah yang wak karajuan malam kini, makanya disebut rangkaian. Rangkaian tu ndak cek banyak tu. Nah mudah-mudahan ibadah nanawak karajuan malam ko sadonyo ditarimo, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat bairiang jo salam tak pernah bosan-bosannya kita mohonkan atau kita doakan kepada Allah semoga dicurahkan untuk Nabi dan sangat kita cintai, kita sayangi, kita muliakan, kita hormati dan kita banggakan, sekaligus kita rindukan bisa bertamu jo beliau. Meminta memohon wa ka Allah, mudah-mudahan awak nan duduk kini di musajid ko lah dicatat oleh malaikat Allah termasuk salah satu umat Rasul yang akan ikut murafaqatun Nabi fil jannah, ikut mendampingi Nabi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang ambo muliakan, walaupunlah berlalu lebih 5 balai hari,
izinkan ambo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbala ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah yang Maha Pemurah berkenan menerima amal ibadah yang ambo karajuan, pun berkenan menerima amal ibadah yang Bapak Ibu karajuan. Tolong tarimo ibadah kami, wahai Allah Rabb yang Maha Mulia. Kan masih boleh mengucapkan selamat Hari Idul Fitri Bapak Ibu? Masih boleh Pak ya? Kita masih di bulan Syawal. Nah, kemudian dan kedua konan perlu bana. Atu tarimo kasih banyak bana. Mangadu Ustaz. Bapak Ibu inyak nenek udauni amuah duduk di siko kini. Ya, bamko mentun dek karano Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ndak donan duduk tu ngecek-ngecek surang sembo sudah nilai. Ya. Serius tu Pak Ji. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Terima kasih Bu inyak nenek udauni. Terima kasih banyak bana. Mudah-mudahan kebersamaan awak malam ko dalam kegiatan kajian tausiah atau ceramah ko ikulah ibadah dan kemantan awak bersama-sama nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam sarugonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu jemaah yang berhormati ataupun yang menyaksikan live kegiatan kajian kita, judul kaji awak kini mudah-mudahan takajan menyelesaikan sadonya. Dua hal yang harus kita lakukan menyikapi lah selesainya ibadah wak di bulan Ramadan beberapa waktu yang lalu. Dua hal. Nan dua ko ndak bisa wak mengatoni ndak dah. Nyu minta segera di karajuan. Nah, nan pertama kalau ndak Bapak Ibu karajuan resikonya tiga. Anan tiga tu. Yang pertama pahala ibadah wak diagian ke orang. Yang kedua, dosa orang pindah ke awak. Dan ketiga, awak dicampaan dek malaikat masuk ke neraka. Kau risikonya kah? Kalau ndak muah menindaklanjuti nanti tiga poin pertama kah? Nak dijalan sudah kah? Risikonya tiga. Yang pertama, pahala awak pindah ke orang. Yang kedua, dosa orang diagian ke awak. Dan yang ketiga, kata Allah, thumma ulqiya ilan nar, campaannya ke neraka kecil Allah. Nah, kalau yang pertama ko judulnya tu menjago pahalo nan lahwak dapet dari ibadah selama Ramadan. Bapak Ibu yakin ibadah Ramadan kepatang digih pahalo di Allah? Yakin tak Bu? Yakin Pak? Ada ndak nan ragu? Nah, kalau ada nan ragu, ambo ingean jangan ragu. Dek karena itu termasuk syarat Allah kabaragi atau ndak kawa. Dalilnya tuh ana indal zanni abdi bi. Ambo ko kece Allah itu hadis qudsi. Tagantung ba'a hambaku bersangka kepadaku bahasa Indonesia aja. Ya. Kalau kita bersangka baik, Allah akan berikan pahala. Kece Allah bagiannya pahala. Makanya ya, baku kita yakin dia gih pahala. Yang pertama ibadah keluar kerajuan. Dan kedua kita pun ikhlas mengarajuan. Dan ketiga segala ketentuan kita patuhi, pantang larangan pula berjauhan. Nah, tiga dan kampenya yakini diri, yakinkan diri awak pasti dia gih pahala. Kece Allah membagi pahala. Tapi kalau awak saja ndak yakin kedapat pahala tu baalanya Allah kemagian kawak pahala tu. Sama cerita gi kau Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau zaman kini kan dan muda-muda kau pergaulannya kak bebas kah. Kita punya nak gadih, punya kawannya nak laki-laki. Pacar bahasa kini pembole masuk saiswa. Kan yo nak cimole kece orang dulu. Nah, kawan laki-laki yang nak awak ko nyetau muila awak ranggaiknya awak ranggaik kawannya gitu kan. Bersih kah? Oke cek awak mak pak ceknya. Ya bu mak pak ceknya. Awak kemalamaran anak ayah anak ibu. Awak tanya kayaknya. Lah yakin engkau bisa melindungi anak ambo.
menjagunyo, menyelamatkannya, memenuhi kebutuhannya dan selamatkan supaya dikira. Yakin tak? Aja weknya kalau itu ragu ambo baru ceknya. Kalau bantu itu jawapan laki-laki, kamu hendak bapak ibu magian anak kayaknya. Bakun tak? Hah? Nyu gagah bu. Nyu ganteng. Nyu kayu gay. Biarlah kok kayu gay betul. Itu sebuah perumpamaan saja gitu. Nah, jadi Abu berharap Bapak Ibu sebab kenapa Abu katakan itu? Kenapa? Ada orang yang tidak yakin, Pak. Ragunya gitu. Kalau ibadah lawak karajuan, niat kita melakukan pun lillahi ta'ala, seluruh ketentuan ibadah itu kita jalankan, maka tugas terakhir yakini Allah beri pahala, dapat pahala. Nah, pahala itulah dapat dakwah. Maka apa tugas paling baik? Menjaga pahala koha. Ambo tak tahulah Bapak Ibu dalam kajian sebelum ko lah ada tak yang menyampaikan itu alun. Allah alun. Alun. Tarwis lah dia. Tarwis di siap. Anan kemanandehan pahala puasa ibadah waktu. Hadisnya ko tentang orang bangkrut. Atadruna mal muflis. Kecik Nabi, tahukah engkau siapa itu orang bangkrut? Nah, qalu sahabat menjawab, al-muflis maladi rahaman wala mata'. Ya Rasulullah orang yang bangkrut tu orang yang pitinya tandeh, haratonya habis. Kata Nabi, innal muflisa min ummati. Dan ka bangkrut tu nanti umat ambo kata Nabi. Bapak Ibu umat Nabi tak? Ya kan? Calon bangkrut semua, tapi jangan diaminkan Pak. Nabi nama ngatuan, innal muflisa min ummati. Nan ka bangkrut tu nanti kelompok ummai ambo kata Nabi. Ya'ti yaumal qiyamah, nyo datang nanti di hari kiamat, maknanya yaumil akhir, padang mahsyar. Bisalah wa zakah wa siyam. Nyo bau nanti pahala salatnya, zakatnya, jo puasanya. Cuman kata Nabi, aku salahnya, asalahnya nyo punya kesalahan yang nyo lakukan ketika di dunia nan melaki mati ndak nyo apui-apui dah. Makna apa itu apa? Ndak nyo bau sauma pihan doh. Ndak nyo minta ampun ke Allah doh. Aduh maka besaran ke Bapak Ibu kalau boleh membana sebalih juga palo awak dekan oleh duit je kini gua usahakanlah melaki awak mati abihi seluruh catatan dosa. Amu ada Bapak Ibu? Amu abu? Kalau ndak amu ndak waruh. Tapi apa risikonya Ustaz? Dia kira besok disidang dan diselesaikan di Allah di padang mahsyar. Aku nan barik Bapak Ibu. Dan dosa nan paling barik itu dosa nan tasangkui jurang. Dosa yang mabihkan pahala ko pun dosa jurang. Misalnya juga Pak. Ada senyusat. Satu, syatamahadha. Apa itu? Menghina, mencaci, merendahkan dan tidak menghargai orang. Baik orang tu keluarga ataupun orang lain. Ada tak manusia model ko di negara awak? Ada tak Pak? Maino, merendahkan, mencaci, tak meragui. Ada tak manusia model ko? Di dalam ko lain? Tak. Di dalam ko soleh-solehah sadonyo. Amin. Cie-cie lagi jauh. Bapak Ibu. Dan maaf. Iko penyakit yang dari hari ke hari, waktu ke waktu turun-temurun. Awak penyakit maino mencaci itu kan dapat dari orang gaek. Orang gaek awak pun dapat orang gaek lah dulu. Itu nawak taruhan gitu. Apa buktinya Ustaz? Tu mah di orang awak tapi iko paralu bana. Tak ada orang tak bertepi cerita ko. Barabanalah karancaknya sesuatu, ada ndak tapinya? Tapi kan jadi masalah. Nah, ambo mengajak giko. Kalau Bapak Ibu ingin lapih dari kebiasaan maino, mencaci, merendahkan, ndak begitu, baca renyusan. Lakukan dua hal. Anan dua tu, satu rubah cara berpikir dan cara mencaliak. Amo kasihnya tu Ustaz. Kalau selama kau kita banyak mencaliak berpikir mungkin sisi kurangnya, nan indah eloknya, kini cukui nan eloknya senlah, nan buruknya simpan saya elok.
Kalau kadi cari kurang sesuatu pasti ada Bapak Ibu. Pasti Pak. Ba'abanalah pengurus masjid Pak Haji contohnya. Bau sao basi tungkin ba'amu saji ko karancak karami. Kalau kadi cari kurangnya ada enggak Bapak Ibu? Ada Pak. Tapi ambo saran maaf bukan apa-apa Bapak Ibu. Dan bukan pesanan beliau tidak. Ini pesan Allah dan Rasul. Kalau kau cari kurangnya akan muncul lagi penghinaan, merendahkan, mencaci segala macam. Kalimat tapi itu tidak akan lagi muncul di muncuang awak kalau di dalam fikiran kita nanado tu naneloknya senyoh gitu ha. Ya Bu? Ya Pak? Kalau ndak amu awak merubah cara berfikir tu doh, kemudian cara mencaliaknya, maka akan terulang lagi itu kalimat tapi yang isinya pasti nanti hinaan cacian. Apa resikonya kata Nabi? Kata Rasul, pahala solat, zakat jo puaso, diagihan ke orang yang dak kita haragui dan kita muliakan. Makanya ambo katakan rubah cara berfikir dan mencela. Kemudian kada caranya apa? Munculkan keinginan di dalam diri untuk menghargai siapapun tanpa pandang apa? Pandang bulu. Kamu kasih pandang bulu tu Bu. Bu. Pandang bulu ku aku. Iwana bulu menton. Tu aro. Oh status. Status ah? Status sosial. Kalau awak memandang seseorang bagi cik tadi pandang bulu, maaf Bapak Ibu, nan dirimbo nan menang. Kenapa nan dirimbo tu dah paling banyak bulunya tu? Ya kan? Bapak Ibu. Bamang kau ndak tunggu loh. Kini orang di zaman kini menghargai, memuliakan orang tu masih mencela status sosialnya ndak? Iya kan? Itu nan salah Pak. Ndak boleh roh. Bakal ndak boleh nyesat. Allah mengatakan, laqad karamna bani Adam, ambo saja memuliakan anak Adam kecil Allah. Kalau Allah katakan beliau memuliakan anak Adam, berarti seluruh keturunan Nabi Adam itu dimuliakan Allah. Itu Allah memuliakan tu tidak pandang apa-apa. Pokoknya lagi keturunan Adam mulia kecil Allah. Kalau Allah saja memuliakan manusia, lo kok dia awak orang bonggo-onggoi? Iko yang jadi penyakit Pak. Maaf. Terjadi dalam keseharian. Maaf. Kalau giliran orang nan bapiti, orang kayo, pejabat, orang segala macam nan baralik, rami ndak orang nan pai. Kalau giliran nan baralik kurang kampung orang enek-enek, rami je nak nanti bo. Aduh, rangi kadang nak inggok dah. Bu, pai baralik ndak? Bata, pai baralik nak. Siapa baralik siano? Lewaki salah cik deh. Pai nak bosap siapa Pak Anu Pak Haji. Oh kalau Pak Haji apa tu? Matawan nanti datang ke rumah balik kok perlu ke bisa sanang menyelampiti. Yai. Ini yang tak boleh. Nah, jadi beberapa Bapak Ibu, lakukan yang dua. Anan itu satu, rubah cara berfikir aja cara mencalia. Kalau salah moko nampak di awak yang kita fikirkan masih ada nan buruak-buruaknya, nan buruak kita buang tinggal dan lo akan muncul nanti apa? Kalimat itu yang baik saja. Yang kedua Bapak Ibu, hargai orang tanpa pandang bulu. Lai orang je baru hargai. Rasul mencontohkan Pak. Ada riwayat suatu hari di Idul Fitri, Nabi Bapak Ibu jalan mau ke lapangan. Bawa anak yatim. Nabi berhenti Pak izin ambo tagak. Nabi ngecek nak ketik tu Bapak Ibu jongkok. Jongkok ke bahasa Sungai Puanyo kah? Mangga? Jongkok bahasa Sungai Puanyo Pak. Mencangkuang ya. Mencongkong semuanya dia. Bayangkan Pak. Manusia paling mulia dijamin masuk sarugo, ndak punya dosa, mengecek jo anak ketek, jongkok mencangkuang. Kecek Nabi, bahasa awaknya, nak kok menangis? Ayah mana? Kecek anak ko, ayah awak ndak doleh awak meninggal. Oh rupanya nak yatim. Kecek Nabi ke Siti Aisyah, bapak ibu ibu masih ingat Siti Aisyah? Bu, siapa Siti Aisyah?
Isteri Nabi nomor berapa? Salah piwah cik. Iko ras ibu bana ko. Ndak kami apa-apa tu. Nomor berapa Siti Aisyah isteri Nabi? Nomor 9. Mau kasih ibu dia batu salah bikul lagi ke ada wak dia. Yang pertama siapa isteri Nabi? Siapa? Khadijah. Khadijah ngelih pisang pasal bawah tu. Ndak Khadijah do Siti Khadijah. Khadijah ke siapa? Khadijah ngelih bareh pasal bawah tu. Ngelih tapuang tu sebantah mana puak je berita. Tu Khadijah itu. Isteri Nabi kau ndak Khadijah do Siti Khadijah. Manusia paling mulia loh Bapak Ibu. Yang kedua siapa? Pasti ndak tahu. Sayyidah Sauda. Yang ketiga baru Siti Aisyah. Ibu-ibu nak boleh lupa lah. Siapa pertama tadi? Nah, lah berubah Pak Ji. Siti Khadijah. Yang kedua? Sayyidah Sauda. Yang ketiga? Siti Aisyah. Nah, lah tiga salah depan tu. Bapak Ibu, kata Nabi ke Siti Aisyah, ya Aisyah, tolong bawa anakku pulang, mandian, segehi, pakaikan baju yang terbaik. Dan ingin aku katakan Bapak Ibu, Nabi Muhammad sangat menghargai orang. Mengecek jona ketek saja jongkok Nabi Bapak Ibu. Mencangkuang Nabi tu. Bapak Ibu salah muka mengecek jona anak sambil tagak sambil mencangkuang. Sudah tagak anak orang dia, nak si anggo siapa anggo ceknya kan? Apa yang kurang? Menghargai. Itu masih hidup itu. Yanglah jadi mayat pun dihargai Nabi. Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Mendadak Nabi tagak. Kenapa? Ada yang bawa jenazah. Kecil sahabat dia Rasul. Bakut tagak. Kecil Nabi itu ada jenazah dibawa orang. Kecil sahabat dia Rasul. Itu jenazah Yahudi ya Rasul. Yahudi iya. Manusia ada. Orang tak. Iya harus kalau orang kata Nabi hargai. Bayangkan Bapak Ibu. Rasulullah SAW sangat menghargai orang. Bakallah jadi mai pun masih dihargai oleh Rasulullah. Nah, kembali ke kajian kita. Kalau Bapak Ibu ingin lepas dari kebiasaan burak, maino, mancacik, merendahkan dan tidak menghargai, ya dua kubeknya bah. Yang pertama, rubah cara berfikir aja mancalia. Yang kedua, munculkan keinginan menghargai siapapun orangnya. Apa kata Allah? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Engkau muliakan, engkau sayangi yang di bumi. Allah yang di langit pun akan menyayangi dan akan memuliakan. Satu. Yang kedua, apa dosanya kata Nabi? Wa daraba hadza. Apa itu? Menyakiti orang lahir dan batin. Bu, pernah enggak Ibu menyakiti hati manusia? Pernah? Pernah tak menyakiti hati suami? Jujurlah padaku. Pernah. Pak tanya Pak lah. Pak pernah tak menyakiti hati bini Pak? Kecil Pak tak pernah iyo Bu? Pernah kecil ibu Pak. Bu lah minta maaf ke suami Bu? Dalam 1 tahun berapa kali? Kecik Pak Haji tiap raya punya kecik beliau. Pak, dalam 1 tahun berapa kali minta maaf ke bini Pak? Pak? Wah, Pak Haji paling santiang tiap hari. Percaya tak Ibu? Ndak ke Pak Haji? Ambo masuk ni ndak ada madu yo gitu kan. Ibu-ibu tahu ndak bah mengko apa-apa aku bimaleh minta maaf ke bini, tahu ndak sebab kenapa? Ndak. Satu ego. Ayo tu. Bahasa lainnya gengsi. Tapi wajar Bu. Kenapa? Beliau kan pemimpin. Pemimpin tu punya ego. Pasti itu Pak. Makanya ibu-ibu kalau mengecek ke suami itu, pemimpin tu Bu tak menerima perintah tapi masukannya terima tu. Salah bahasa ibu membaliknya tu. Kalau macam tu Ramadan tak terkena tak? Supaya tak ya. Ibu sedang masak di dapur. Tadanga guruh badan-ram di langit. Suami wak sedang di laman tu. Kain tu jamu. Cek-cek kanya. Ya, di laman ya. Yo, angkat ke tu ke rumah ya ha cua. Aki cek suami wak kawak. Jawapan apa Pak? Ya, di laman ya kecek bini kawak. Yo, aduh. Angkat kan nanti jamu tu ke rumah ha kecek. Jawapan apa ke bini Pak? Jujur Pak, jamu tu Pak jawab. Jawapan apa? Angkat di kau surang cek.
Sianan salah, ibu nan salah. Kenapa manga komandan diperintah? Komandan nak berperintah bu. Tapi cuba ibu tukai kalimat. Ya, yo bu, ayah di laman. Yo batu, dia tolong cak ya ke manga. Kain tajamu tu yo tu bayu tu serkotok yo tu. Tolong angkat cak ya. Manga kat ibu-ibu dijujuangnya begitu tu. Itu masalahnya sebenarnya bu. Kenapa? Karena egonya tadi gitu. Makanya kadang-kadang minta maaf tidak nak dilaki dah kau. Nya merasa jatuh martabaknya gitu. Nang kedua pak, nang kedua ku ibu-ibu ada. Kami takut ibu katoi. Kadang-kadang ketika laki minta maaf tu kan kepalanya menakua tu. Bu, ayah. Namanya kini kita rayu, bu ambo sebagai suami, sebagai ayah, sebagai apa dia anak-anak awak punya salah ke ibu. Tu menakua ngecek tu. Nah, mencak lihat kepala laki ku menakua pak, kepala bini tagak tu bentuk kepala kobra. Ni jawab situ. Lai mah kami minta maaf jo ayah. Iya, lah cakap sudah tadi tu. Di kami 3,000 balik. Kesudahannya ndak minta maaf ndak dia cakap sudah nyali kan. Nah, Bapak Ibu, nah ingin apa katakan apa? Kalau kita pernah menyakiti hati seseorang, ubeknya cie wajib minta. Dah donalin Pak. Sujui apa ibu disampai sujui kau minta ampun ke Allah alun kadena puih catatan dosa kalau kau mendapatkan keredaan dan bersangkutan. Cuman kini kan penyakitnya itu menyakiti hati orang kadang-kadang hobi ama minta maaf malih bukan ndak mau aden kan sianu abah tapu aja dah do kacau kecemu. Kalau memang sudah terlanjur berbuat salah apalagi sampai menyakiti hati manusia maka berani berbuat berani bertanggung jawab Pak. Kok mumpung kan suasananya kan masih rayu gini gua kan masih Idul Fitri itu. Ambo saran Bapak Ibu, kalau kita pernah menyakiti seseorang lahir ataupun batin, pailah ke rumahnya sampaikan maaf. Tidak perlu loh Bapak Ibu sabui asal awak kayaknya kok. Dapat kenapa dekano sesuatu kesalahan kita kepada seseorang yang orang itu tidak tahu itu artinya Allah menutup aib kita. Yang Allah tutup jadi dibongkar jadi masalah kesudahannya itu. Contoh, ada juga kadang-kadang kalau Ustaz mengatakan kalau minta Allah tu jalihan masalah bertambah kuyak bikutu kalau jalihan contoh. Nah, ambo contoh Bapak Ibu deh. Ambo salah ke Pak Haji gua. Asalah ambo, dek gara-gara cerita ambo nenek ndak baca rai boleh bini boleh contoh. Ndak doa do contoh. Nah, ceritanya ambo kecen Pak Haji ko selingkuh. Heboh langsung ngepua 5 suku ke Bapak Ibu. Ini ngecik ambo lu ustaz gitu kan. Sudah tu ambo sadar. Taubat ambo letakkan begitu. Pak Ibu ke rumah beliau. Assalamualaikum. Surang nama jawab. Selabia berdosa Bapak Ibu. Menjawab salam tu wajib atau enggak? Tu enggak jawab tadi. Berdosa lu tahu lah. Lalu lihat. Assalamualaikum. Laman balik dari dosa dah. Kecik Pak Haji, Waalaikumsalam. Ustaz. Masa Ustaz gila kan? Ustaz itu kan. Dua. Aka baca lah. Ikan itulah Pak Haji. Tu. Ambo kami minta maaf. Masalah. Karena ada di Pak Haji cerita 1 tahun yang lalu. Cerita apa? Itu masalah cerita ibu-ibu Pak Haji selingkuh. Kecik Pak Haji ikan itulah Ustaz. Ambo dak habis pikir sialah nang punya karaju. Ambo dak ada. Cuma dek kena cerita ku kuat mana akhirnya bini ambo minta cara bahasa serak anak kami Ustaz. Kecik ambo tu mah orangnya. Kira-kira Pak kecik Pak Haji ko kambo Pak. Kecik Pak Haji ko kambo bu. Ustaz baganti je orang. Oh jadi waang yo tukar sekali tu. Mungkin batinju di kamu aja itu. Kenapa? Dia ulah cari tuambo kok dampaknya naudzubillah. Tapi sampai ambo bertamu, tak tahu kenapa Allah tutup itu aib.
Makanya ulama mengatakan satu aib kita yang Allah tutup tidak usah dibongkar. Tu macamnya ya sudah sampaikan maaf. Kok bertanya masalah? Ya namanya kita manusia aku kan punya banyak salah. Kadang muncul salah kece, hati salah sangko, fikiran salah fikir. Bari maaf ambo Pak Budi. Sadu-sadonyo jadi habis sadu tu Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu Allah cuma ingin mencari ba'amu hendak kita menyatakan itu sahajanya kok Bapak Ibu. Menyakiti. Yang ketiga apa lagi? Wa akala malahadha, mambiak memakan hak orang. Itu pun terjadi. Nah, bagi Bapak Ibu yang hari kini melakukan itu termasuk masalah tanah, bocok sampaikan iku Kalau yang wak jadikan itu tanah lah tolonsong ke tanah orang pulangan kenapa itu jadi bala besok tu Bapak Ibu. Kalau di kota-kota Pak Haji nak cok tu kanti membuat pagar di tanah orang ni pula. Bala biar tanah aku semeter ke keceknya. Pak salah aku Pak pagar salah aku tanah kami. Antah cekik mah semeter dan biaknya. Nah semeter ku panjangin boleh meter ke situ. Tak boleh. Aduh cek lain. Di situ ada nama sawah nak Bapak Ibu. Lain kan? Sawah tu kadang kan bertinggi berendah mereka. Di bawah sawah Pak Badu, di atas sawah Pak Budi. Pak Baduku kalau kejadian sawah di bawah ke Bapak Ibu pimatang biasanya berbarasian tak Pak? Membarasiakannya jo tajak jo sabi. Jo adonan jo tajak. Ketika membarasiakan pimatang ko jo tajak tak bawa ndak tanah orang deteh ke bawah. Ada ndak nama ngarajon bantu itu? Kalau lai Bapak Ibu ikulah contoh kerajonan memakan mambiak hak orang. Kenapa? Kalau satiuk menyisiap pimatang basuh kampuangnya itu pakai tajak, tabau tanah orang akhirnya apa? Tanah Pak Budi bertambah ketek, tanah Pak Badu. Iyo Pak serius Pak. Sudah tunjuk tanam tu, sudah ditajak di sisi tajak. Abi kok lebih salah sabari padi itu. Padi nan sabari itu haram itu kenapa? Awak bertanam di teh tanah orang. Itu yang dikatakan wa akala malahadha, mambiak memakan hak orang. Termasuk jo maaf, orang menggalih dan mengicuah. Barang tak barang asli bakecekan ori, pada kawinnya kawin 9 balik. Itu makan hak orang itu, tak boleh. Makanya gharar itu hukumnya haram. Jalihkan salah kondisinya. Orang ketujuhnya balik, kalau tidak ya sudah. Hati-hati Bapak Ibu. Lah tiga tu. Nak sampai apa lagi? Wa qadhafa hadza, manu dua orang mengarajonan indah-indah. Setidaknya satu mangguan. Orang bakal libui piti musajid. Musajid ada namanya Pak Ji? Masjid Raya Limo Suku bakal libui bercerita orang tu bendahara bahkan piti musajid. Iyo dah bu. Capek saya. Padahal mencaliak buku bendahara saya tak pernah. Iyo dah bu. Iyo batu. Dia kan ibu sana sakit hati lo. Yo bendahara. Rupanya bendahara tak pernah makan piti musajid. Satu tak kita menuduh Bapak Ibu? Itu besok dosa. Dan akibat dosa tu kecil Allah apa? Ambil pahala solatnya, zakat je puasanya, agihan ke orang yang tuduh. Nah, apalagi Bapak Ibu? Berikutnya apa lagi? Lebaran tu. Sampai. Nang kalimu wa qatala hadza, membunuh menghilangkan nyawa. Tu lima tu. Nak sampai dekat lima tu. Satu, mencacik, minum, merendahkan orang, tak menghargai. Dua, menyakiti lahir jubatin. Tiga, memakan, membiak punya orang. Nang keempat, menuduh hendak-hendak. Nang kelima, membunuh. Dari yang lima macam ke Bapak Ibu, berapa macam dah pernah kita kerajokan? Jujur. Bapak nak berjawab? Menghina, mencaci, merendahkan pernah tak? Mencacik pernah? Ambo kalau ada orang awak ngecek pernah mencacik, ambo caliak lu kan yang lu Bapak Ibu. Lai. Tapi cerita tapi tadi nak. Mencacik pernah. Mambiak memakan hak orang pernah tak? Bapak Ibu dulu pernah tak ketika bujang-bujang gadis-gadis sesuai? Kecik orang kau nak tolong garu buruan ke sawah sebentar lah. Gantian ayahnya ke pulang tu. Lalu melaki sawah awak tu adalah padi orang si pului masak. Pernah tak dia? Pernah dia ambil tu?
Itu makan hak orang namanya tuh. Masuk di situ tuh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu. Jadi amboraso dari 5 macam komplek pernah kita lakukan. Menampet sebut menghina, mencaci, merendahkan, tidak menghargai, menyakiti lahir ataupun batin, memakan hak orang, membiak hak orang, dan kampe menuduh nenda-nenda. Nah, saran ambo Bapak Ibu, kalau Bapak resikonya kata Nabi diambil pahala ibadah awak diagen ke orang. Ketika yang awak lakukan kau terlalu banyak menzalimi orang, apa yang terjadi? Tidak cukup pula ibadah menutup. Apa kata Allah kepada malaikat? Ambil dosa orang agihan kainnya. Siaurangnya rajin solat, satu bayar zakat dan juga rajin puasa. Itu orangnya tuh. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu hormati dan dirahmati Allah, ambu bapasan, jagolah elok-elok pahala ibadah wa, hindari, hentikan melakukan yang macam mana lima tu, mencacik, minum, merendahkan orang, memakan hak orang, menyakiti lahir atau batin. Bapak Ibu, kalau kau tidak Bapak Ibu hentikan, akan dipastikan oleh Rasul nanti kita akan menjadi orang yang bangkrut. Satu, terakhir yang kedua, sebagai penutupan. Yang kedua, kabar gembira bagi Bapak Ibu yang rajin berjamaah. Ambo simpulkan, bagi kita rajin berjamaah itu Bapak Ibu Allah menjanjikan 10 hal, 10 macam. Mana 10 itu Ustaz? Satu, diberi rezeki, ruziqa. Yang kedua, dicukupkan kebutuhan, wakufia. Yang ketiga, Bapak Ibu diapui dosa sebanyak langkah kaki ke surau. Yang keempat, diangkat derajat kemuliaan setiap langkah. Nanti dibagi 2. Yang kelima, diangkat derajatnya 27 derajat. Dan keenam, dia giah pahala sekali berjamaah itu 25 kali lipat. Dan ketujuh, Bapak Ibu, orang yang rajin berjamaah itu mendapatkan doa dari malaikat. Cuma ini kau ada syarat. Hadis ada Abi Hurairah. Kata Nabi, ketika seorang salat berjamaah, kata Nabi, malaikat mendoakannya selagi dia tidak berpindah dari tempat duduknya ketika sesudah salat. Ada enggak di antara kita Bapak Ibu yang sesudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada enggak yang langsung mundur ke belakang? Kalau Bapak Ibu ambo sarankan, memang tidak masalah dosa, cuma rugi Pak. Kata Nabi, ketika Bapak Ibu berangkat ke musaji untuk berjamaah, doa malaikat untuk awak dicurahkan. Doanya 2. 1, ya Allah ampuni dosanya. 2, ya Allah sayangi dia. Tapi kecik Nabi, apa syaratnya? Kalau nyulah tiba di musaji, kemudian nyulaksanakan solat berjamaah, kemudian ndak pindah dari tempat duduknya tuduh, maka doa malaikat akan tercurah kepadanya. Artinya gitu Pak. Kalau Bapak Ibu setuju, sesudah kita salam tu ndak usah pindah Pak. Di situ setelah Bapak berzikir, istighfar dan doa. Kalaupun kepindah cukup nanti untuk salat Kenapa? Kalau Bapak Ibu sesudah salam langsung pindah, maka kata Nabi, doa malaikat akan berhenti dengan sendirinya. Ustaz, kami tak sapi. Tahu sebabnya kena tahu sapi? Kerana tagak awak salah. Di mana salahnya? Izin. Bapak Ibu kalau akan solat berjamaah, biasanya membuka kaki bara lebarnya. Salebar bidang bahu. Ibu selebarnya ibu buka kaki ibu ketika tagak solat bara lebarnya. Salebar bidang lai mentun sadonya. Kalau lemar itu Pak Ibu insyaallah aman itu. Yang susahnya Pak, orang ko gapuak kompornya gadang sumbunya 105, kakinya buka seketek saja. Seketek saja Pak, ada yang begitu. Apa masalahnya Ustaz? Ketika nyu duduk nyu makan sampai orang aku nombek tersapi tadi Pak. Cuba kalau kita masing-masing waktu membuka kaki ketika salat itu, sebelum takbir itu selebar bidang bau. Maaf Bapak Ibu lebar bidang bau aku semua gadang ndak je bagian badan ke bawah. Sama kan Bu? Maaf apalagi ibu-ibu kok kompornya lawe-lawe kok. Ya, ibu bukan apa-apa Bu. Kalau ibu buka kaki ibu segetek saja model itu. Pas ketika buruk itu tersapi itu, ibu menyesal ke orang. Makanya apa sunahnya kata Nabi, membuka kaki itu Pak, saleba bidang bawah itu sunahnya begitu. Kalau lain tak tersapi tak ada masalah. Maka katakan Bapak Ibu di situ setelah duduk dulu.
Kok ka istighfar, kok ka zikir, doa di situ salah dulu. Artinya apa? Kata Nabi, selagi kita tidak pindah dari posisi awak salat tadi ke tempat yang lain, doa malaikat akan tetap diberikan untuk kita. Apa doanya? Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, sayangi dia. Cuman kadang-kadang ikut awak tidak tahan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sambil yang ikut astagfirullah. Sambil yang ikut istighfar itu. Jangan. Bahkan nambah katakan gitu. Kalau dapat bu pak, kalau pak setuju. Awak sesudah salat itu kalau istighfar kan? Itu hadisnya sahih Pak rawinya Muslim tuh. Ada di kitab salat sifat salat Nabi karya Imam Albani. Kalau dapat khusus istighfar tuh Bapak Ibu dengan posisi kita masih dalam posisi duduk tahiyat akhir. Masih mereng jadi duduknya Pak. Apa mau kasihnya tuh Ustaz? Bantu itu bana basungguh-sungguhnya kita minta ampun. Bapak Ibu kalau salat punya kesalahan enggak? Ada enggak salah awak ketika salat? Contohnya Ustaz. Contohnya Bu. Salah bacaan. Yang kedua, salah gerakan. Yang ketiga, panganan entah kama-kama. Itu kesalahan Pak. Dan akan terjadi setiap salat. Nah, oleh karena salah itu terlanjur kita lakukan, capek minta ampun, baca capeknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. 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 3 kali itu. Hadisnya sahih rawinya Muslim. Sudah tu kok kada perlu lah, tidak salah lah. Jadi Bapak Ibu, doa malaikat akan tercurah kepada kita. Kemudian berikutnya apa fadilahnya kata Nabi, fadilah Bapak Ibu, orang yang rajin berjamaah itu insya Allah kemungkinan besar meninggalnya husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal. Dari mana datangnya Ustaz? Bapak Ibu, kalau kita berniat setiap salat wajib itu berjamaah, tahu enggak Allah niat dia tiawak? Contoh, Bapak Ibu besok pagi ingin berjamaah balik, kok di siko, kok di Surabaya, terserahlah. Qadarullah Bapak Ibu, malamnya Bapak Ibu meninggal. Orang yang berniat untuk melakukan satu ibadah, kemudian dia meninggal sebelum ibadah tersebut, maka insya Allah wafatnya husnul khatimah. Kenapa Allah tahu kok dia punya itu beribadah? Maka mengatakan Bapak Ibu bahwa para ulama mengatakan orang yang membiasakan solat berjamaah biasanya kemungkinan besarnya wafatnya husnul khatimah. Tanya cek Bapak Ibu, awak kalau wafat husnul khatimah baa jadinya nanti alam barzah kubur kita. Jadi ada buat dia Allah. Izin seketik lagi Bapak Ibu. Alam kubur kita menjadi raudhatan min riyadil jannah, taman dari pertamanan surga. Kalau alam kubur saja sudah Allah buat seperti surga, maka kata Uthman bin Affan sahabat Nabi, orang itu sudah dipastikan akan masuk ke dalam surganya Allah. Nah, kemudian nomor 9, nomor 9-nya, orang yang rajin berjamaah ke Bapak Ibu nanti di padang mahsyar mendapatkan perlindungan langsung dari Allah. Padang mahsyar tu angin dingin. Dari mana Bu tahu? Lawa cubo. Oh cerita Ustaz. Oh iya. Hadis itu. Saking anginnya padang mahsyar ketika itu bara jarak ubun-ubun je kepala. Sejangka. Serius. Jarak ubun-ubun je kepala bara. Itu bangkunya danga pertanyaan ni kok awak tangguh-angguh menengah kaji asatu lu menjawab salah itu. Sajak bila lu ubun-ubun je kepala sejangka jaraknya baru bantuannya tu. Yes, ambo manang Bapak Ibu. Saking ngangeknya padang mahsyar tu bara jarak ubun-ubun awak je matahari. Ceritanya kan sejangka Pak, itu kiasan cuman, bukan zamananya itu, menggambarkan betapa dahsyatnya panasnya padang mahsyar. Tapi apa kata Nabi? Orang-orang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut kepada masjid, bentuknya dia ingin selalu berjamaah kata Nabi, nanti langsung Allah naungi itu, Allah lindungi itu. Orang kangean Pak, kita nyaman.
Orang resah gelisah kita tenang, kenapa? Langsung dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kok Bapak Ibu yang duduk kok calon-calon penerima naungan nanti di padang mahsyar. Amin. Terakhir yang ke-10. Ada ke-10-nya Ustaz. Bapak Ibu kata Nabi, adkhalahul jannah, Allah akan masukin kita ke dalam surga kata Rasulullah. Hadisnya sahih, ada di kitab Sahih Jami' Shaghir wa Ziyaratu Fathul Kabir karangan Imam Nasruddin Al-Albani. Ikulah 10 macam keutamaan nan ka Bapak Ibu tarimo dari Allah berkat keistiqomahan Bapak Ibu menjaga semangat, kemauan dan keinginan untuk melakukan solat secara berjamaah. Banyak tu Bapak Ibu, dosa diapuih, kemuliaan diberikan setiap langkah. Dia diangkat bukan kemudian 27 derajat. Sekali solat kemarin dapat pahala 25 kali lipat. Sudah itu dia rezeki di Allah, dicukupkan kebutuhan, mendapat doa dari malaikat. Sudah itu meninggalnya nanti husnul khatimah, di padang mahsyar langsung Allah lindungi dengan pilihan terbaik. Terakhir yang ke-10, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Kira-kira dengan 10 macam balasan ko, amuah ndak Bapak Ibu menjago sumangai untuk salat berjamaah? Layamuah Pak? Jagolah Bapak Ibu dih. Setidak-tidaknya target awak tu ada 3. 1, meninggal husnul khatimah. 2, alam kubur sudah seperti di dalam surga. Dan ketiga, kita ampeklah ke Bapak Ibu. Dan ketiganya, awak dinongi Allah nanti di padang mahsyar. Dan yang kampek Bapak Ibu, Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami. Sumbernya ikut dari hadis dan dari Al-Quran. Kitab hadisnya diantaranya Sahih Jami' Shaghir wa Ziyaratu Fathul Kabir karangan Imam Nasruddin Al-Albani, dan kitab Sifatus Salatun Nabi karangan Imam Albani. Hadisnya sahih sadonya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaat waktu insyaallah masuk dan bisa memotivasi kita, mendorong kita untuk 1, menjaga pahala ibadah, 2, menjaga sumbangan untuk selalu beribadah terutama salat berjamaah. Terima kasih. Kita tutup kajian kita dengan kifaratul majlis. Berkenan Bapak Ibu mengiringi. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa kita sampaikan bermanfaat, bisa dipahami dan mari sama-sama kita amalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.